Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kuasa Allah, kuasa yang begitu besar dan luar biasa. Amin. Dia layak ditinggikan. Amin. Dia layak dimasyurkan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan sebab kau besar. Glory bagi Engkau Tuhan. Kau patut dimuliakan, kau patut ditinggikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus layak ditinggikan, Dia layak dimasyurkan. Kebesarannya, kemuliaannya, Dia patut ditinggikan. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, ingin meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau besar, kami menyembah.
memuliakan nama Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, ajar kami agar kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepada Engkau karena kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan Yesus telah memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Dan saat ini Tuhan, biarlah kiranya urapan Allah mengurapi kami sekalian, para pemain musik, song leader, singers, pemegang LCD, mixer, sound system, juga rekan-rekan yang memvideokan kami sekalian. Bapa, kasih Allah mengurapi kami, kasih Allah menjadikan kami dapat bekerja dengan baik ya Bapa. Kasih Tuhan yang memelihara kami sekalian. Kami serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus ajaib, Dia heran, namanya layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kuasa Yesus luar biasa. Kuasa Yesus nyata adanya. Saudara, kita layak meninggikan Dia, memuliakan namanya. Bayang Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Glory. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Allah Raja mulia. Haleluya. Kuasa Yesus, Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak
Yesus, ya dan amin. Kasih Yesus ajaib adanya. Kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, agar dunia melihat keajaiban Tuhan, agar dunia melihat kekuatan kuasa Allah yang luar biasa. Biar layak ditinggikan, biar layak dimasyhurkan. Yesus ajaib. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau heran. Agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Tatkala Yesus berfirman, segala yang mustahil akan dinyatakan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya.
Sekali lagi, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang luar biasa. Saat Engkau berfirman, maka kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang berputus asa akan Engkau kuatkan. Kami yang letih, lemah, lesu, berbeban berat, Tuhan akan memulihkan kekuatan kami. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan dari Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami rindu mendengarkan kuasa firman Allah. Kami rindu dan kami memberikan hati kami. Jadikan hati kami bagikan tanah yang subur, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Benih-benih firman Tuhan tertabur dalam hati kami, dia boleh bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga kami boleh tetap berkemenangan di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, semuanya sehat walafiat. Puji Tuhan, saya bangga, saya bersyukur sama Tuhan melihat jemaat di sini luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masih tetap beribadah kepada Tuhan dengan semangat. Mayoritas saudara-saudara jam 7 sudah kumpul. Waduh, saya amat terharu melihat kesungguhan hati saudara-saudara. Saya tahu malaikat Tuhan di surga bersuka cita bersama saudara-saudara berbakti kepada Tuhan adanya. Firman Tuhan temanya saksi-saksi iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman, dasar dari segala sesuatu yang saudara-saudara harapkan kepada Tuhan. Harus ada landasan yang kuat, yaitu iman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan di sini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yeriko adalah negeri yang luar biasa, saudara. Dibangun dengan harga yang mahal. Tembok yang mengelilingi Yeriko itu, tebalnya itu menurut catatan bisa sampai kira-kira 3-4 meter lebarnya.
Kalau tembok ini tebalnya 20 cm, tapi ini Yeriko, wah. Nah, saudara, dibangun dengan pondasi yang kuat untuk melindungi mereka sendiri. Tinggi, jadi kuat sekali Yeriko itu, dan makmur, ya, rakyatnya makmur. Saudara, di situ tinggal seorang perempuan namanya Rahab. Di dalam Alkitab ada nama Rahab lain, seperti di Yesaya ada disebutkan Rahab. Di dalam Mazmur maupun dalam kitab Ayub ada nama Rahab. Tapi Rahab itu orang Mesir, lain lagi. Tidak seperti yang hendak saya uraikan ini. Jadi Yeriko itu luar biasa, saudara. Perdagangannya begitu maju, penghasilan per kapita tinggi, pahlawan-pahlawan perangnya gagah perkasa, rajanya pemberani, luar biasa, saudara. Yeriko ada seorang namanya Rahab, dia pekerjaannya, bisnisnya, cari nafkahnya itu sebagai perempuan sundal menurut Alkitab. Memang dia seorang perempuan yang cantik, yang sehat, tubuhnya menarik, seksi. Banyak pria-pria yang tertarik kepadanya dan siap melakukan hubungan dengan bayaran yang tinggi. Rahab mempunyai ibu bapak, juga mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan. Dia membiayai itu semuanya. Rahab kaya raya karena bisnis prostitusi, saudara. Memang menurut Alkitab itu pekerjaan yang haram, pekerjaan yang najis. Pekerjaan ini membahayakan dirinya. Berapa banyak orang-orang yang terjun dalam prostitusi menderita penyakit HIV yang sulit disembuhkan. Dan selain itu, perbuatan seperti itu merusak sejumlah keluarga. Suami-suami yang tidak setia terhadap istrinya main dengan Rahab, bayar tinggi. Beberapa bulan yang lalu polisi di Jakarta sempat menggerebek satu hotel. Di kamar itu ada 4 orang, 1 perempuan cantik artis dan 3 orang pria. Mereka lagi main seks. Perempuan cantik ini dibayar 30 juta rupiah. Coba bayangkan, saudara, penghasilan yang menggiurkan. Begitulah Rahab ini hidup dengan cara begitu. Kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian mereka dikejar oleh tentara Firaun, sempat menyeberang Laut Merah yang terbelah menjadi 2 oleh kuasa Allah yang ajaib. Ketika Nabi Musa mengangkat tongkatnya, maka Laut Merah itu terbelah menjadi 2. Dan bangsa Israel bisa menyeberang melewati jalan raya itu. Peristiwa ini didengar oleh bangsa-bangsa di sekitar itu, termasuk penduduk Yeriko pun mendengar berita itu. Mereka terperanjat,
Mereka kagum dengan Allahnya Israel yang luar biasa, bisa membelah Laut Merah, dan tentara Firaun yang ikut-ikutan mengejar Israel itu terbenam oleh air Laut Merah kembali lagi. Ini membuat dahsyat bagi bangsa dan orang-orang Yeriko. Orang-orang Yeriko mempunyai dewa, saudara. Kebanyakan mereka beribadah kepada Baal, menyembah Baal, bukan menyembah Tuhan Allah. Nah, kita lihat setelah bangsa Israel kemudian melanjutkan perjalanan dipimpin oleh Yosua, ya, sebab Musa harus selesai tugas kembali kepada Tuhan. Nah, Yosua memimpin bangsa ini, terjadi peperangan, dihadang oleh Raja Og, ya, Raja Amori, dikeroyok dua raja, tapi Yosua dipimpin oleh kuasa Allah yang ajaib, bisa mengalahkan bangsa yang besar itu. Ini didengar oleh penduduk Yeriko. Berita ini tersebar di masyarakat Yeriko, membuat Rahab yang mendengar berita itu kagum. Wah, Allahnya Israel itu luar biasa, Allah yang maha kuasa. Lalu timbul iman di dalam diri Rahab. Dia mulai memperdalam, cari tahu tentang bangsa Israel, cari tahu tentang Allahnya Israel. Timbul iman, saudara. Perempuan ini mulai menerima Allahnya Israel. Kalau begitu Allahnya Israel itu luar biasa, maha dahsyat, dibandingkan dengan Baal dan dewa-dewa yang lain yang mempunyai mata nggak bisa melihat, mempunyai mulut nggak bisa berkata-kata. Aku ingin beribadah kepada Tuhan Allahnya Israel. Jadi itulah, saudara, dikatakan di sini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 13 saya bacakan untuk saudara. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini, negeri Yeriko ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini, gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau, yaitu air laut merah, ya, Laut Merah, di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ini kata Rahab, sebab Tuhan Allahmu, ya, saya ulangi, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah.
Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi saudara, Yosua diam-diam mengutus 2 orang menyelidiki kota Yeriko itu. Dia masuk ke kota itu, menyelinap, dikejar-kejar oleh polisi Yeriko. Lalu dia singgah di rumah Rahab, disambut oleh Rahab, disembunyikan, disediakan tempat tidur, diberi makan, dan disembunyikan, saudara. Berita ini terdengar oleh raja. Lalu raja kirim orang intel, dia mau menggerebek. Lalu datang mereka ke rumah Rahab. Ayo, ada pengintai dari Israel datang ke sini. Oh, maaf Pak, betul Pak. Memang tadi ada 2 orang datang ke sini. Saya tidak kenal. Mereka datang nggak tahu dari mana. Tetapi ketika pintu hendak ditutup, pintu gerbang Yeriko hendak ditutup, mereka sudah lari meninggalkan Yeriko. Oh, itu ya, iya. Jadi polisi ini nggak jadi menangkap karena nggak tahu, dianggapnya mereka itu sudah keluar, jadi dikejar, saudara kasih. Jadi kita melihat di sini Rahab mulai bersekutu dengan orang Israel karena iman kepada Tuhan. Rahab percaya Allahnya Israel itu Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi pada waktu itu, detik-detik itu dia bertobat, hidup menjadi pengikut Allah yang maha kuasa. Maka itu dia, selain dia berkorban memberikan makan kepada utusan Yosua, juga menyediakan tempat tidur, juga mempertaruhkan nyawanya melindungi mereka. Coba saudara, kalau sampai ketahuan, pasti Rahab digantung hukumannya. Dia berani mempertaruhkan nyawanya membela hamba-hamba Tuhan ini, karena Rahab percaya kepada Tuhan Allahnya Israel. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat saudara, proses telah terjadi dalam hidup Rahab. Kalau Rahab dulu sebagai pelacur, sejak kenal Allah Yehova, dia meninggalkan profesi itu. Dia tidak lagi mau menjadi pelacur. Dia mau hidup menjadi perempuan yang sopan santun, bertobat meninggalkan perbuatan yang lama. Saudara, berbicara tentang bisnis yang haram di bumi Indonesia banyak terjadi. Banyak orang cari nafkah dengan menipu orang lain. Ya, itu haram di mata Tuhan. Coba saja menteri bisa lakukan korupsi, mendapatkan uang miliaran, memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi. Uang negara dicuri, ditipu untuk memperkaya diri sendiri. Ada lagi menteri lain, caranya memperkaya diri sendiri, pembagian sembako yang ribuan jumlahnya itu mereka harus bayar
seorang 10.000, berapa banyak, saudara? Kamu akan mendapatkan sembako yang harganya mahal ini, harus bayar 10.000, dikumpulkan untuk menteri itu sendiri. Ini mencari uang secara haram, tidak halal. Saudara, anak-anak Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Kita jangan mencari duit dengan cara menipu orang, dengan cara berbuat curang terhadap orang lain. Kita punya Tuhan Allah yang baik dan maha kuasa. Kalau sudah bekerja dengan jujur, dengan tulus, Allah itu memberkati saudara. Saudara tidak akan kekurangan suatu apapun. Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara dengan cara yang ajaib. Maka itu anak-anak Tuhan harus menjauhkan diri dari bisnis yang haram, bisnis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat ya, ada anak Tuhan juga yang karena pergaulan menjadi mucikari, perantara, dan sempat ditangkap oleh polisi dan ditahan, baru dia rasa menderita sengsara. Karena itu mari saudara, kita banyak berdoa, mencari nafkah harus caranya halal, jangan haram. Ini kita lihat, Rahab akhirnya bertobat. Dia tidak lagi mau menjadi pelacur. Dia ingin menyucikan tubuhnya di dalam Tuhan dan ingin membersihkan perbuatan yang mesum itu. Nah, saudara, jadi kita lihat kemudian, saudara, Rahab ini berdialog dengan utusan Yosua. Rahab percaya bahwa Yeriko bakal hancur, bakal diserahkan kepada bangsa Israel. Tetapi penduduk Yeriko tidak mau bertobat kepada Tuhan. Berbeda dengan penduduk Niniwe. Penduduk Niniwe juga jahat adanya. Ketika mendengar berita dari Yunus, Nabi Tuhan, mereka bertobat, menangis, puasa, menyesal atas perbuatan yang jahat. Akhirnya apa? Tuhan menyelamatkan penduduk Niniwe. Tidak dihukum, saudara. Tetapi Yeriko makin keras kepala dari raja sampai rakyat, kecuali Rahab ini yang bertobat. Nah, saudara kasih, kemudian apa yang terjadi? Dialog itu, Rahab menyatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan Allahnya Israel, dan dia bergabung kepada Tuhan Allah ini. Lalu di dalam Yosua pasal 2 ayat 18 dan 19 bunyinya begini, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Jadi Rahab ini mohon kepastian dari hamba-hamba Tuhan ini. Kami minta diselamatkan. Saya, papa, mama saya, saudara-saudara saya, supaya diselamatkan dalam rumah ini. Sebab Rahab percaya Yeriko bakal dihancur leburkan. Lalu utusan Yosua ini berkata, siap, engkau akan selamat.
Karena itu kamu harus tinggal di rumah, lalu jendelanya dikasih tanda tali merah kirmisi, merah darah, dipasang di pintu jendela itu. Saudara, ketika bangsa Israel akan mengalami di mana Allah akan menghukum anak-anak sulung Mesir yang akan dibunuh oleh malaikat maut, maka bangsa Israel harus mengoles ambang dan jenang pintu dengan darah, ada tanda darah. Maka itu rumah-rumah Israel pada waktu itu ada tanda darah merah. Karena itu pada waktu malaikat maut datang dan turun di Mesir, rumah-rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darah, anak sulungnya mati, tewas. Tetapi orang-orang Israel yang ada tanda darah itu selamat semuanya, dilindungi. Nah, ini pun rumah Rahab menggunakan tanda merah darah, merah kirmisi di pintu jendelanya. Nah, saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi ketika pada waktu yang tepat itu Allah menyuruh Yosua mengelilingi kota Yeriko itu sampai 7 kali. Maka kota ini roboh. Tidak ada gempa bumi apapun, tapi Allah merobohkan tembok-tembok yang berdiri kokoh itu rubuh semuanya. Dan terjadi peperangan yang dahsyat antara Israel dengan penduduk Yeriko itu. Semua rumah-rumah penduduk Yeriko hancur, tetapi rumah Rahab itu aman, selamat, sentosa, tidak sedikit pun diganggu oleh peristiwa itu. Keluarga Rahab diselamatkan oleh iman kepada Tuhan karena pertobatan dari perempuan Rahab itu. Jadi saudara, setelah terjadi peperangan yang dahsyat dan penduduk Yeriko semua dimusnahkan, kotanya pun ambruk, heran rumah Rahab itu tetap utuh dan keluarganya pun selamat. Ini karena iman kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Lalu ayat Yosua 6 ayat 25 dikatakan demikian. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi keluarga perempuan yang bernama Rahab ini diselamatkan oleh iman kepada Tuhan. Nah, lalu Rahab naturalisasi masuk warga negara Israel bersama keluarganya. Nah, Alkitab mencatat kemudian Rahab itu menikah dengan orang Yehuda namanya Salmon. Nah, dari Salmon itu memperanakan Boas. Alkitab mencatat Boas itu suami Rut dan menurunkan Raja Daud terus turun-temurun sampai kepada Yusuf dan Maria. Jadi
Yesus itu secara jasmani keturunan dari Rahab. Nah, saudara, inilah luar biasa Tuhan kita. Orang berdosa yang mau bertobat, diampuni dosanya dan disucikan. Rahab kemudian menjadi perempuan yang terhormat di Israel, menjadi perempuan yang terkenal dan dihormati oleh masyarakat Yahudi. Saudara kekasih, ini adalah karena pertobatan dari Rahab. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada saudara semua hari ini. Saudara, dosa apapun yang telah engkau lakukan, perbuatan apa yang telah engkau perbuat, perbuatan najis apa hari ini, datanglah kepada Tuhan seperti Rahab bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat. Dan darah Yesus membasuh saudara semuanya. Rahab diselamatkan, rumahnya diselamatkan, ada tanda darah, tanda merah darah itu. Demikian saudara-saudara, kalau saudara bertobat, maka dosa-dosa saudara pun disucikan oleh darah Yesus. Tuhan mau mengampuni saudara. Ya, perbuatan tercela apapun, kita datang kepada Yesus mohon pengampunan. Tuhan mengasihi saudara. Dia pasti mau mengampuni segala dosa-dosa saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Darahnya tertumpah untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu masih ada waktu bagi saudara semua untuk bertobat. Tuhan memberi waktu yang cukup supaya saudara memperbaiki tingkah langkah saudara. Saudara datang berbakti kepada Tuhan itu perbuatan iman. Dari rumah, saudara sibuk mempersiapkan diri untuk datang ke gereja. Itu tindakan iman kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menerima pengorbanan saudara itu. Allah kiranya memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Allah kami yang maha dahsyat. Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kesalahan Rahab dan menyelamatkan Rahab beserta keluarganya karena iman. Iman ini berbuah dalam pelayanannya terhadap utusan Yosua, memberikan pelayanan kepada dua hamba-hamba Allah ini dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan dan membela mereka. Akhirnya Tuhan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Selamatkan kami beserta keluarga kami adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati ibadah raya ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang telah hadir. Kiranya Engkau menyertai mereka semua dalam hidupnya. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan sehari-hari. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan kiranya menjauhkan anak-anak-Mu dari berbagai jenis penyakit termasuk virus corona. Singkirkan dalam nama Yesus dari anak-anak-Mu semuanya ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan.
terimalah itu semua dan berkati mereka dengan limpah sesuai janji-Mu ya Tuhan. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Terima kasih Tuhan, berkati kiranya ibadah raya kedua hari ini di tempat ini dan juga acara pelantikan pengurus WBI. Tuhan berkati itu semuanya. Juga berkati ibadah raya di Karawang hari ini, supaya Tuhan pun memimpin kami perjalanan ke Karawang untuk melayani jemaat-Mu di sana. Terima kasih ya Bapa, bagi-Mu kemuliaan dan hormat adanya. Berkati negara kami, bangsa kami, pemerintah kami, Republik Indonesia. Pakai Presiden kami dan jajarannya untuk mengatur negeri ini sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan